Selamat bertemu kembali anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selesai. Anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak, hari ini kita masuk pertemuan ke-6 dengan materi pokok teks persuasi. Kompetensi dasar 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan struktur teks persuasif dengan tepat. 2. Menjelaskan unsur kebahasaan teks persuasif dengan tepat. Anak-anak, sebelum masuk pada materi berikut, terlebih dahulu anak-anak membaca teks ini dan tentukan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Sudah selesai? Selanjutnya anak-anak, mari kita memperhatikan materi berikut ini. A. Struktur teks persuasif. Teks persuasif mempunyai struktur yang terdiri atas 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. 2. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen. 3. Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan adalah inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan. 4. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Anak-anak, coba kita melihat contoh teks persuasif tentang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah merupakan isu yang cukup resahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah ya sampah. Paragraf pertama ini merupakan pengenalan isu. Sekarang kita melihat paragraf berikut. Sampah yang kita buang di mana-mana tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap beresiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah
diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan rangkaian argumen. Sekarang kita lihat paragraf berikut. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Paragraf ini merupakan pernyataan. Paragraf ini merupakan penegasan kembali. Paragraf berikut, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Paragraf terakhir ini merupakan penegasan kembali. Anak-anak, sekarang kita melihat bagian B, yaitu unsur kebahasaan teks persuasif. Unsur kebahasaan yang terdapat pada teks persuasif antara lain: 1. Kalimat rujukan, 2. Kalimat fakta, 3. Kalimat pendapat, 4. Kata ganti kita, 5. Konjungsi, supaya, dan selagi. Sekarang kita mulai melihat pertama, yaitu kalimat bujukan. Kalimat penting yang menyatakan bujukan. Hal itu ditandai dengan kata harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif, jadikanlah. Selain itu, ada pula kata jangan, sebaiknya, hendaknya, dan waspadalah. Seperti contoh, kalau kamu ingin menghindari penyakit ginjal, kamu harus minum air putih. Di sini yang menjadi kata kunci adalah harus. Contoh yang kedua, jangan patah semangat apapun yang terjadi. Selagi kamu menyerah, maka habislah sudah. Yang menjadi kata kunci pada contoh kedua adalah selagi. 2. Kalimat fakta dan pendapat. Teks persuasi menyajikan pula sejumlah fakta dan pendapat. Fungsinya untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh rujukan. Sedangkan pendapat adalah ungkapan ide atau gagasan seseorang. Contoh, pada tanggal 15 Februari secara serentak melakukan pilkada. Contoh yang kedua, sering menghirup polusi udara sangat merugikan kesehatan. Kedua contoh ini, contoh pertama adalah contoh fakta dan contoh yang kedua adalah contoh pendapat atau argumen. 3. Kata ganti kita. Untuk lebih berkesan akrab, maka kata ganti kita digunakan pada teks persuasif. Tujuannya tentu saja agar pembaca menjadi terbujuk untuk mengikuti keinginan penulis, sehingga terkesan pada perasaan saling memiliki atau adanya kebersamaan antara penulis dengan pembaca. Contoh kalimat yang menggunakan kata ganti kita, yaitu sebagai berikut. Oleh karena itu, sampai sekarang kita menggunakan buku antum sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. 4. Penggunaan konjungsi sebagai dan selagi. Unsur kebahasaan yang menandai teks persuasif yaitu kata penghubung, supaya, dan selagi. Contoh, lambat laun orang tua menyuruh depoter supaya mengadakan program pembelajaran. Ku antum bagi mereka.
Oleh karena itu, selagi masih bermanfaat, sampai sekarang kita menggunakan antum digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Sampai di sini pertemuan kita dan Ibu berharap anak-anak belajar kembali materi yang sudah didapati, amati dengan baik-baik, belajar dengan baik-baik, supaya minggu depan kita akan ulangan harian pertama. Selamat belajar dan minggu depan kita ulangan. Selamat pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. We are Spendubes. We are Spendubes. Kami dari SMP 12. Panas dingin tak jadi masalah. We are Spendubes. Anti mati gaya, boom. Yes, Spendubes.